Hai teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang Lego Market dan kita akan mereview broker ini. Broker ini cukup dikenal oleh teman-teman semua sebagai broker yang bekerja sama dengan ATG 50. Nah, kita langsung mulai. Ada hal penting yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu, bahwa pendapat di video ini merupakan pendapat pribadi dan sifatnya subjektif ya, dan berdasarkan riset yang saya lakukan dari berbagai sumber di internet. Trading di forex market itu mengandung resiko, di mana Anda dapat saja mengalami kerugian, bahkan dapat kehilangan seluruh dana investasi Anda. Jadi, resiko menjadi tanggung jawab dari masing-masing pengguna. Info sekilas tentang broker ini. Broker ini adalah digunakan oleh yang kita kenal di Indonesia itu ATG 50. Sekilas tentang ATG 50 ini sendiri, yaitu robot. Ini merupakan robot trading yang trade di gold atau XAU USD. Ini saya ulas sekilas ya. Dan quick trade itu dari buka sampai tutup posisi itu sekitar 5 menit. Jadi tipenya tuh kayak scalping gitu ya. Dan target profitnya itu 0,5 sampai 3% per hari. Stop lossnya di minus 3%. Kemudian dia membuka itu single posisi. Jadi tidak pakai averaging. No profit sharing, auto compound, dan ya itu menggunakan broker Lego Market itu sebagai broker. Nah, ini investor dipasarkan juga di dalam pemasaran berjenjang. Jadi cara memasarkannya seperti itu. Oke, ini sekedar singkat pengenalan dari ATG, tetapi saya tidak membahas ATG-nya pada video kali ini. Kita akan lebih memfokuskan pada membahas di Lego Market. Kenapa? Karena sebaik apapun, sebagus apapun algoritma yang dimiliki oleh ATG 50 ini, atau apapun provider dari robot trading itu, bila broker yang dia gunakan itu tidak bagus, maka akan resikonya tinggi sekali. Karena broker itu bisa saja membawa lari uang nasabah dan seterusnya. Cara saya mereview itu, yang pertama saya mengecek di wikifx.com itu minimum dengan skor di atas 6 ya. Kemudian yang kedua adalah saya mengecek di Forex Biz Army, itu harus memiliki rating di atas 3. Dan yang ketiga adalah saya menggunakan metode itu, saya cek langsung di website brokernya, yaitu nanti ada nomor registrasi, lisensinya berapa, nanti kita cek di website regulatornya. Nah, ini saya sedang berada di website dari WikiFX. Ketika sudah masuk, Anda dapat langsung ketikkan di sini, misalkan Lego Market, akan muncul halaman seperti ini, dan Anda dapat lihat beberapa pilihan ya. Ini ada macam-macam Lego Market di sini, tetapi Anda dapat lihat yang nih, misalkan General Registrations, Lego, skornya 5, oke? Dan yang lain-lain ini kemungkinan cloning. Anda dapat lihat yang ini saja ya. Kita klik di sini. Di halaman WikiFX ini akan muncul detail dari Lego Market itu sendiri. Jadi tertulis di sini adalah dia memiliki license itu General Registration dengan skor 5. Jadi ini kalau menurut saya skornya ini tidak terlalu tinggi. Dan karena biasanya saya mereview itu yang di atas 6 itu baru lumayan oke lah ya. Kalau di bawah 6 itu tidak terlalu oke. Kemudian lisensi yang dia miliki adalah ini. Di sebelah sini ini dapat lihat bahwa dia terlisensi di NFA sebagai General Registration. Dan detailnya adalah Common Financial Service License. Dan nanti kita akan lihat di NFA sendiri dia sebagai apa. Lebih detail ya nanti. Di sini tertulis bahwa di Lego Market ini tuh sudah ada istilahnya tuh membayar integrity deposit has been paid, sehingga each guest receive 5.000 USD for the compensation standard. Jadi ini tuh dia semacam membayar ke WikiFX si Lego Marketnya ini, sehingga nanti katanya ya kliennya itu dapat kompensasi 5.000 USD untuk masing-masing. Menurut saya ini ya that's okay. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu terkait ya dengan apakah Lego Market itu memiliki lisensi regulasi atau tidak. Hal yang kedua, saya ingin mereview dari Forex Biz Army. Anda dapat masuk ke Forex Biz Army. Di Forex Biz Army Anda dapat masuk di sini ketikkan Lego Market. Nah, muncul di sini saudara, ratingnya itu tidak rated. Jadi kalau di Forex Biz Army ini salah satu yang saya gunakan untuk melihat dari reaksi pasar itu seperti apa, atau klien itu seperti apa. Karena rating bintang ini ya contohnya ini itu diberikan oleh dari klien, dari pengguna. Jadi misalkan kalau bintangnya 3 itu ya misalkan itu mirip dengan di Tokopedia atau Shopee begitu, itu usernya kasih rating sellernya itu 3 bintang. Dan dalam hal ini tuh Lego Market itu tidak di rating. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa jadi Lego Market ini tidak cukup terkenal sehingga orang mau nge-review di Forex Biz Army, sehingga ini nggak ada ratingnya di sini. Baik, sekarang yang ketiga kita masuk ke websitenya langsung. Websitenya ada di sini di legomarket.co. Kalau Anda sekilas melihat websitenya itu minim sekali informasi. Jadi kalau Anda lihat di sini nih home, halaman utama ini, kemudian menunya ada di platform, Windows Desktop, Android, iOS, kemudian ini ada sign in dan sign up. That's it. Tidak ada informasi apapun soal lisensinya dia. Yang berikutnya kalau kita scroll ke bawah ya, you can trade on multiple platform devices.
Kemudian kita turun cuman about MetaTrader, dan ini kalau Anda klik di sini, ini akan langsung lompat ke MetaTrader-nya, website MetaTrader. Jadi tidak ada informasi sama sekali di Lego Market itu apa begitu ya. Dia nggak ada informasi yang cukup clear. Cuman seperti ini saja. Dia ada 3 tipe account, standar, pro, VIP, dan seperti ini aja. Dan ya, di paling bawah Anda perhatikan kalau Anda mengunjungi website broker itu, di informasi paling bawah di sini ini biasa dia tuliskan lisensinya dia. Jadi ini penting sekali. Kalau lisensi itu buat broker adalah sesuatu yang paling penting buat dia dan paling dibanggakan, karena itu adalah show off-nya mereka. Itu misalkan di toko itu adalah etalasenya dia untuk jualan adalah lisensinya. Nah, dalam hal ini tuh tidak ada lisensi yang dia tampilkan di website ini. Dia hanya tulis di sini about us-nya itu Lego Market LLC is registered at Saint Vincent and Grenadines with IBC license. IBC ini kalau saya searching lebih lanjut itu merupakan mirip kalau di Indonesia itu SIUP gitu ya, SIUP PT, akta notaris nomor sekian, atau kalau Indonesia ya namanya NIB nomor sekian, itu nomornya ini. Dan ini bukan berarti apapun terkait dengan lisensi. Jadi saudara, informasi tentang NFA itu tidak ada di sini nih, di About Us, dan juga minim sekali informasinya. Tetapi kalau Anda lihat di sini ya, dia tidak cantumkan kata-kata NFA sama sekali di sini. Tapi kalau Anda lihat di bagian login ya, misalkan saya mau sign in atau sign up gitu ya, ini akan dibawa ke halaman seperti ini, user login. Kemudian di bawah ini, nah dia lupa hapus nih, Lego Market is licensed and, nih dia kata-kata licensed and regulated by the NFA. Tapi dia nggak cantumkan nomornya. Saya telusuri, kalau kita lihat di Lego Market di WikiFX ini ada NFA kan. Kalau Anda klik di sini, itu muncul nomornya, saudara. Jadi ini semacam seperti ini, nomornya ini nih, regulatory license number. Nah, Anda dapat capture nomor ini, Anda copy ya, ini saya sudah copy. Anda masuk ke Google, Anda masuk ke namanya itu NFA check. Nanti akan masuk ke halaman seperti ini Anda klik NFA basic seperti ini. Ini website resmi. NFA itu adalah mirip di Indonesia itu seperti OJK. Jadi ini NFA itu under dari US. Kemudian Anda masukkan NFA ID-nya, pilih yang tab NFA ID, Anda masukkan nomor yang tadi, Anda klik search. Nanti akan muncul halaman seperti ini, bahwa di sini tertulis Lego Market LLC, benar namanya. Kemudian tapi di sini tertulis not an NFA member. Kemudian nih di sini not NFA member, not subject to NFA oversight. Oversight itu pengawasan. Jadi tidak di bawah pengawasan NFA. Dan sehingga tidak ada lagi informasi apapun yang di sini. Saya akan kasih perbandingan kalau yang benar-benar diawasi NFA itu seperti apa. Anda dapat ketik misalkan firm ya, yang diawasi NFA itu contohnya adalah misalkan forex.com. Saya kasih lihat bedanya. Kalau Anda ketik forex.com, Anda search, akan muncul halaman seperti ini. Ada dua seperti ini. Nih, forex.com, NFA member approve. Kalau Anda klik di sini itu informasinya very clear. Informasinya seperti ini very clear. Dia namanya ada Gain Capital Group ya, nama forex.com itu. Kemudian si FTC dan seterusnya, bisnis address-nya jelas. Ya intinya semua informasi bahwa dia itu diawasi oleh NFA terdapat di sini. Beda banget dengan yang Lego Market tadi. Satu lagi saudara, ini sifatnya opsional ya. Anda dapat cek itu di usia domainnya. Jadi ini memang tidak terkait dengan lisensi dan segala macam, tetapi Anda bisa dapat feeling ya, dapat informasi lebih lengkap itu dari usia domainnya. Maksud saya begini, domain dari legomarket.co ini Anda dapat cek itu kapan dia di-create. Nah, dengan cara mengetahui demikian kita bisa tahu apakah informasinya ini perusahaan itu lama apa enggak berdirinya. Ya, saya ambil contoh seperti ini. Kalau Anda scroll ke bawah, di paling bawah ini tertulis di sini bahwa Lego Market ini berdiri tahun 2017. Dari 2017 lah intinya, seperti itu. Nah, apakah benar dia klaim seperti itu? Anda dapat masuk, caranya Anda dapat masuk ke Google, Anda ketik who is. Ya, who is seperti ini. Anda enter, kemudian Anda akan muncul ini. Who is lookup domain. Anda klik di sini. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Anda ketik aja nama domainnya. legomarket.co. Nanti akan muncul nama domainnya, detail dari ini. Yang paling penting Anda lihat di bagian creation date. Jadi di sini tertulis bahwa dia dibuat itu tanggal 14 Januari 2020. Jadi usia domainnya ini baru 1 tahun kira-kira. Saya kasih comparison. Kalau misalkan Anda ketik ya,
Dibuat domain ini itu tanggal 19 Mei 2010. Jadi dari sini Anda dapat lihat apakah suatu entity website itu ya, misalkan suatu broker atau di website itu baru atau sudah lama, itu kelihatan semua di sini. Dan apa yang tadi saya share itu, linknya saya sediakan di bagian deskripsi. Kalau Anda mau meriset lebih lanjut, itu silahkan saja. Anda dapat terapkan metode ini pada broker-broker yang lain pula. Dan sebagai kesimpulan dan saran, yang pertama, Lego Market LLC menurut saya itu adalah broker yang tidak terregulasi, ya. Dan yang kedua itu ada risikonya. Kalau Anda menggunakan broker yang tidak terregulasi itu, resiko utamanya adalah ini, karena broker tersebut tidak menyimpan dana nasabah itu di segregated account, di dana terpisah, sehingga broker itu memiliki kontrol penuh atas dana nasabah. Dan yang ketiga itu sebagai saran, hati-hati terhadap broker ini. Saran saya juga ATG itu mungkin bisa memberikan alternatif broker lain. Itu saja saran dari saya, dan kita jumpa di video review broker yang lain.